Iya, gitu. iya. Bagaimana sih Pak, kalau Pak Taufik sendiri salah satu caranya untuk bisa mengembalikan motivasi siswa nih, biar semangat belajarnya, nggak cuma semangat ketemu teman-temannya aja gitu. Iya. Ya salah satunya gitu Mbak, pakai plus point. Saya rasa yang pakai seru-seruan tadi kan. Jadi misalkan seru-seruannya sih ke kimia juga. Jadi di sini nanti ada saya presentasikan, bisa dipakai lah seru-seruannya ini buat guru-guru. Iya, jadi bisa tebak gambar atau ya word cloud dan lain sebagainya sih kita bisa gunakan itu. Yang penting di awal, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir. Tapi karena ini masih PTMT kan Mbak, di sekolah saya ini masih 2 sesi. Jadi satu sesinya itu 3 jam, kemudian disambung dengan 3 jam berikutnya. Jadi 6 rombel pagi, 6 rombel setengah siang. Setengah siang ya, jadi Iya, ada 2 jadi rombel ya. saya cenderung apa ya, cenderung yang seruan kayaknya. Karena siswa sih kalau misalnya ada pepatah bilang sih kalau ilmu sih bisa jadi cari di Google, di lain di YouTube dan sebagainya gitu kan. Asal mereka mau belajar dan kita sediakan. Nah, biasanya sih Pak Sofyan banyak tuh videonya. Nah, itu bisa dari situ aja Mbak, kita sambil mereka diskusi tapi kita buat yang seruan aja, yang asik-asik gitu loh, dengan kimianya tuh gimana sih, asik-asik gitu. Oke, Masya Iya. Allah, siap. Mungkin ada yang belum kenal Pak Taufik nih ya, saya sampai lupa perkenalan saking serunya. Iya. Pak Taufik saat ini mengajar kimia di SMA N2 Samboja, Kalimantan Timur. Pak Taufik ini adalah instruktur atau pelatih di berbagai pelatihan di tanah air ya, dan juga pelatih trainer di MGP Kimia Kutai Kertanegara dan Perhimpunan Pendidik Sains Kimia PPSKI Kalimantan Timur. Kurang kimia apa coba tuh? Beliau juga merupakan MI trainer dan juga Class Point Certified Trainer, bersama dengan pesan kompak inspiratif ya. Satu Baiti ya, satu daerah di Kalimantan Timur yaitu Ibu Jumiati ya, Masya Allah. Baik, tadi saya jadi penasaran Pak. Ternyata sudah mengawinkan pembelajaran kimia di kelas di PTMT dengan kelas point. Nah, mungkin langsung aja deh Pak Taufik, kalau gitu kita semua tidak sabar mau lihat. Iya. Boleh. Pelajaran kimia dengan ini bisa dibagikan juga apa PPT-nya kan nanti ya, kan Mbak nanti ya. Akan, PPT ya, betul. Kita akan share sebagai contoh. Ini contoh waktu saya ngajar. Jadi ini satu slide yang buat satu pertemuan bisa gitu ya, dengan seru-seruannya tuh banyak. Di belakangnya sih cenderung seru-seruannya lebih banyak daripada isi kimianya. Asik, itu yang ditunggu. Nah, Bapak dan Ibu juga boleh nih share siapa yang guru mapel kimia malam ini ya. Baik, kalau gitu waktu dan ruang dan kesempatan saya berikan kepada Pak Taufik. Silahkan Pak Taufik. Siap Mbak, saya share screen dulu ya Mbak. Siap. Nah, ini Bapak Ibu ya, terima kasih kepada Mbak Tia dan Mbak Ayu dan rekan-rekan CCT Indonesia yang telah bergabung, dan Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu guru hebat yang terus-menerus belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Nah, sini saya bersama dengan Pak Sofyan Andi ya, di CCT Indonesia juga, SMK Negeri 2 Indramayu, ini juga mengajar guru kimia. Nah, di sini saya belum mulai, saya buat pantun dulu untuk ya semuanya peserta di sini Bapak Ibu ya. Asik, saya siap ngomong cakep gitu. Nah, ini saya buatkan di slide-nya. Baru sih tadi Mbak, jadi yang di slide dibagikan tuh belum ada sih. Oh, siap. Baru terkepikiran, langsung bikin pantun deh ini. Jalan-jalan ke ibu kota Nusantara. Cakep. Masih banyak dijumpai hutan. Cakep. Malam ini webinar kelas point untuk kimia. Cakep. Dengan pemateri kece dan tampan. Asik. Beling. Cakep Pak Busmo. Cakep. Iya. Mendadak sih tadi baru pikiran bikin aja. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada yang join, rupanya luar biasa pesertanya, antusias Mbak. Ini belum disuruh join sudah
join ini ya. Ada 8 orang ya yang join sudah di kode 67522. Baik Bapak Ibu, kita bisa join di sini. Jadi bagi siswa juga yang biasanya sih tidak kelihatan di papan tulis gitu, walaupun sudah pakai proyektor gede kadang masih tidak kelihatan, saya sudah join aja Mbak, di HP aja join ya, nanti ada presentasi Bapak di situ, jadi kamu mudah melihatnya, itu kan dekat gitu. Iya. Jadi slide-nya kelihatan di handphone anak-anak ya, nggak perlu pakai proyektor ya. Iya. Jadi kadang sudah pakai proyektor, perasaan sudah besar, tapi kadang nggak melihat katanya gitu, ya sudahlah, pakai kelas poin aja, pokoknya sudah join di kelasnya otomatis sudah gitu. Lebih mudah. Baik Bapak Ibu, untuk peserta atau untuk siswa kita Bapak Ibu bisa join menggunakan laptop ya, bisa juga menggunakan HP ya, dengan ketik kelas poin app Bapak Ibu, kemudian dimasukkan kode kelasnya, kemudian namanya. Jadi untuk kita yang seru-seruan biasanya saya sih nama santai aja ya, nama tenarnya siswa sih biasanya gitu. Jadi itu seperti itu. Kalau untuk yang ujian ya baru tulis dengan benar gitu ya. Berarti boleh pakai ini ya, Tia kece. Iya. boleh. Kita cek Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah 16 orang. Nah ini luar biasa ini. Belum masuk ya ini. Oh masih loading ya. Nah ini. Masya Allah ada CCT Pak Suhardi, Pak Sulaiman. Nurul Huda, Pak. Ibu Gusnadi ya. Dan seterusnya ini, aduh, Pak Dewa, Mbak Tia, dan seterusnya ini ya. Jadi ikuti terus Bapak Ibu webinar kita ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan pencerahan ya. Jadi cenderung seru-seru deh gitu ya bahasanya gitu. Baik, kita lanjut. Nah ini nah saya biasanya sih pakai polling dulu ya. Nah, karena kita biasanya sih di awal pembelajaran kita biasanya kita tanyakan apakah siswa itu sudah belajar, bahasa kerennya tuh persepsi deh bahasa kerennya. Saya polling dulu Bapak Ibu ya. Dengan 3 pilihan saja ya, karena tidak ada di sini. Karena ini juga bukan benar salah ya. Ini menanya apakah sudah belajar ya atau tidak yakin. Jadi saya pilih 3 di sini Bapak Ibu. Sistem periodik unsur nih berapa? Ya ini sistem periodik unsur Mbak, kebetulan pokok bahasannya ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini Bapak Ibu ya. Wah ternyata luar biasa banyak yang belajar. Berarti mantap nih, artinya kita materinya nih lanjutnya nih sip lah pokoknya gitu ya. Ini persepsinya nih luar biasa Masya Allah ya. Nah di sini sudah 42 yang bergabung ya. Kita lihat lab statusnya Bapak Ibu. Nah di sini masih ada yang belum. Silakan yang belum mengisi ya. Nah, ada yang nggak yakin ya. Ada yang tidak. Nah dari sini juga bisa kita ingat secara singkat gitu bahwa ada yang tidak belajar dengan yang nggak yakin belajar gitu. Nah ini kita sebagai ada titik poin penting di sini Bapak Ibu ya. Ya baik guru kimia maupun guru yang lain. Nah, ada titik penting berarti ini yang belum ada modal, belum ada modal untuk belajar. Kalau ini sudah berarti sudah keren ini ya, sudah keren ini. Oke, sudah 42 luar biasa. Saya close. Kalau kita mau lihat yang semangat belajar ya ini yang sudah semangat belajar Bapak Ibu. Yang belum, yang tidak yakin, nah itu bisa kita cek dulu, kemudian kita ingat-ingat atau kita checklist di absen atau di lainnya gitu ya. Itu bisa ya. Untuk belajar berikutnya. Kita insert result slide-nya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, jadi alhamdulillah sudah banyak yang belajar.
Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah sistem periodik dan konfigurasi elektronnya ya. Jadi golongan utama 1A sampai 7A ya. 3B sampai 2B. Kenapa 8A tidak ada ya? Karena 8A itu gas mulia gitu ya. Bahasa kerennya kita tuh ya jangankan orang saja yang Mbak ya. Gas aja atau unsur kimia saja ada yang mau mulia ya atau menjadi orang kaya gitu ya. Saya biasa sih gitu sih kalau sama anak-anak. Masa kita kalah sama ini unsur sama aja. gas ya, sama iya, senyawa unsur ya. aja nih mau mulia gitu ya, mau jadi orang kaya gitu ya. Masa kita enggak mau jadi orang kaya gitu ya. Nah, makanya dia ini membentuk seperti ini Mbak supaya jadi mulia semua ini Mbak elektron valensinya ini. Okay. Iya gitu. Berarti setelah anak-anak diberikan pemaparan gini, terus biasanya memang diajak untuk diskusi gitu ya Pak? Iya, diskusi biasanya gitu. Diskusi pakai papan tulis boleh juga gitu ya, mau pakai kelas poin juga boleh. Tapi sini tidak saya contohkan ya, nanti bisa Bapak Ibu bisa kreasi sendiri. Nah kemudian ini ya lanjut kita ya di golongan B Bapak Ibu, bahasa kerennya transisi Bapak Ibu ya. Jadi periode transisi itu di sini ya, golongan transisi. Jadi bukan hanya pemerintahan saja yang punya transisi, tapi unsur pun di dalam kimia ada transisinya Mbak. Ada pesan sponsor nih, calon ibu kota. Calon ibu kota nih ya Pak Atof. Nah iya ini bloknya ya. Nah, jadi ada blok-bloknya nih. Jadi Mbak Tia kira-kira tinggalnya di mana nih Mbak Tia ini? Wah, di mana nih saya? Jadi unsur pun ada bloknya Bapak Ibu ya. Jadi dia tinggalnya di mana ya, di blok ini bahasanya ini bloknya ke bawah Bapak Ibu ya. Di sini berarti mungkin rumahnya gitu ya. Nah, blok 2S, 3S dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sudah penuhnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pemaparan kosongannya ya. Saya tinggal di mana sih yang belum tahu ya. Nah, sekarang tinggalnya sekarang, ayo anak-anak tinggal di mana sekarang? Wah ini sudah, ini tinggal di sini. Ini yang masih S tadi Mbak, ini S. Nah, ini kemudian D sama F berada di sini gitu ya. Nih kita lihat di sini. Nah di sini bagian P. Di sini bagian P. Kemudian S di atas sini. Nah itu. Nah biasanya sih anak-anak saya buatkan atau kadang sih kalau waktu saya ngajar masih di kelas 1 awal-awal dulu sih di semester 1 gitu ya, karena sekarang sudah semester 2 ya. Nah biasanya saya buatkan golongan 1A itu dibuat sebuah kalimat, bahasa kerennya itu apa sih, jembatan keledai gitu ya, donkey bridge ya bahasa kerennya gitu. Jadi di sini hari libur nanti kita robohkan CS Firaun gitu Mbak. Ulang Pak, wah seru. Hari libur nanti kita robohkan, jadi kita robohkan CS Firaun gitu. Jadi mereka ketika ndak hafal ini gitu kan, karena biasanya memang banyak digunakan sih yang golongan A Mbak ya, itu daripada golongan B ini tertentu aja sih, karena ini biasanya ikatan kompleks ya. Nah di sini kompleks banget pokoknya di sini. Nah ini biasanya kita gitu sih Mbak. Kadang anak-anak saya suruh buat sendiri. Ayo buat kalimat pokoknya golongan 1A nih ada unsurnya H, LINAK, RBCS, FPR gitu. Terserah mereka lah bahasa gaul apa, yang penting mereka tahu gitu. Dan saya biasanya saya tuliskan di papan tulis sih kadang mereka atau kadang di buku gitu. Kalau 2A sih Mbak, beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Nggak nyambung semua Mbak. Dulu rumus ini saya sampai lecek Pak, saya bawa kemana-mana ya, karena kan dulu nggak ada digital-digitalan, sekarang tinggal begini ya, Masya Allah. Iya, jadi kalau nggak nyambung Pak, nggak apa-apa nggak nyambung, yang penting ingat aja ya kan, belinya mangga carinya sirsak bawanya rambutan, nggak ada yang masuk sama sekali gitu. Nah, itu saya buatkan sampai 8A sih, kadang saya contohkan gitu, jadi mereka buat sendiri masing-masing gitu ya. Ini Pak Tri ternyata ada beda sendiri nih. Hari libur naik kuda, Rabu Kamis free. Ada becak Mang Casim sering bawa rambutan. Weh mantap wah, Masya Allah keren-keren ini wah. Boleh dong bagi ilmunya. Nah ini kalau yang di bawah sini sih Mbak, ini sudah unsur unsur buatan. Jadi di atas CN ini dari 113 ini unsur buatan sudah, jadi dibuat
dari campuran unsur utama. Jadi kalau golongan 3 saya biasanya sih bahan alat galian indah telurnya, Mbak. Oh, oke, siap. Ini camat sini gemar senang PB. Gitu. Golongan 5A nari piring asik sebab bisa. Ya, UUP-nya apa tuh? UUP-nya apa tuh? Apa tuh? UUP-nya tuh, UUP-nya apa tuh? Itu enggak, Mbak, karena itu unsur tambahan, maksudnya unsur buatan manusia. Jadi kita enggak termasuk hitungan gitu, Mbak. Ini di bawah sini. Iya, nah, jadi kemudian kalau 5A sih nari piring asik sebab bisa gitu. Yang paling sering disenangi anak-anak sih paling golongan 6A sih, Mbak. Apa tuh nama apa? Ayo. Patri apa nama? Patri. Kalau 6A sih orang sinting sering tendang pohon. Oke. Iya. Kemudian 7A sih film Charles Bronson Idaman Hati. Waduh. Oke. Bukan Idaman Batia loh. Idaman hati ya. Oke. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Jadi yang paling saya tekankan sih 8A, Mbak. Jadi karena ini patokan untuk membuat bahasanya sistem periodik atau konfigurasi elektron. Jadi sini minimal harus dihafal banget deh pokoknya di sini gitu. Sama elektronnya ada 2, 10, 18, 36, 54, 86 gitu. Nah, heboh negara Argentina karena senat runtuh gitu. Itu sih, Mbak. Oke, seru nih kalau dikumpulin di short answer ya. Ini udah di chat nih, waduh. Iya, nggak sempat ke arah pikiran ke sana sih tadi. Keren. Iya, kan dulu masih manual sih, Mbak. Jadi kepikirannya anak-anak tulis di buku aja gitu kan. Iya. Nah itu sih, Mbak. Makanya mereka, ayo Pak, bilangnya asik kalau Bapak ngajar kimia katanya nggak seram deh bilang gitu. Oh iya Kak. Saya suka bikin gitu sih, Mbak, bikin tulis apa gitu kan, ya bikin contohnya seperti itulah, bikin kalimat, kadang bikin yang asik-asik gitu lah pokoknya gitu. Dulu sih belum ada kelas poin, belum kenal. Sekarang gampang sih kayaknya. Nah ini biasanya saya buatnya satu soal latihan aja, Mbak, di sini ya. Nah di sini suatu zat X mempunyai elektron NS2 NP4 ya. Jadi kita ada pilihan A, B, C, D, E. Jadi ngelihat daripada yang ini tadi ya. Nah, di sini. Nah, mereka akan tahu nih NS2 NP4. Jadi golongannya ini gitu ya. Nah, cara mudahnya juga gampang sebenarnya. 2 ditambah 4 ya. Jadi golongan 6 gitu. Nah, ini saya kasih ini hitung kancing boleh nggak nih hitung kancing? Boleh, gampang kok. Ini sudah pada benar semua, sudah diinfokan tadi ya kan? Iya, kasih tahu bocorannya. Nah itu sih biasanya satu soal kadang itu kan biar ada datanya aja sih di kita gitu ya kan, ada datanya. Oh latihannya mereka tuh sudah sampai sini gitu ya kan, gitu. Dan anak-anak tuh kalau dia pertanyaannya mudah tuh biasanya senang sih kalau sudah berhasil gitu. Nah nanti kalau sudah saat satu pertemuan memang khusus latihan, nah itu biasanya meningkat latihannya gitu. Iya, biar senang dulu aja gitu, biar asik gitu. Nah ini saya, oke. Ayo saya tunggu 2 menit aja Bapak Ibu ya. Ini ini saya tidak setel Bapak Ibu untuk waktunya, jadi suka-suka kita. Jadi karena siapa tahu faktor jaringan di sekolah gitu ya, jaringan HP-nya, kadang kartu kan beda-beda juga. Antara operator satu dengan operator lain, di mana kencangnya, di mana kurang bagusnya gitu ya. Nah itu. Berarti biasanya anak-anak pakai kuota sendiri ya Pak ya? Iya Mbak, karena susah jaringan sih di sekolah, maksudnya
nggak tersedia gitu gitu. Tersedianya hanya di lab sih, kecuali kalau kita mainnya di labnya bisa gitu, main di lab komputer. Cuma kadang ya anu sih, maksudnya saling pada mau ikut juga gitu. Guru-guru juga pada mau ikut gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, yang betul ya N2 ini, jadi kita lihat leaderboardnya. Nah ini Pak Tri ini kayaknya memang orang kimia nih Mbak, kayaknya tadi tuh. Bisa buat kalimat tadi kayaknya. Mantap rumus-rumusnya. Iya. Nah, kita bisa pakai slide table Bapak Ibu kalau kita mau ekspor ke CSV ya. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, ini ada Q2, Q3 karena nanti lanjutan seru-seruannya ada Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi saya insert slide saja. Nah, kita lanjut, ini seru-seruan Bapak Ibu ya. Kita main asik-asik aja karena sekarang namanya untuk meningkatkan motivasi siswa kita yang lama sudah rebahan tadi ya Mbak. Perlu kayak dibikin seru aja, asik gitu, biar dia semangat lagi. Kapan lagi kimia gitu ya gitu. Ini aja sudah pada bilang kapan di kelasnya Pak Taufik? Iya, sudah pada bilang waduh libur lagi hari Selasa depan katanya gitu. Waduh. Iya, Selasa depan saya aja nggak tahu Selasa depan libur, ternyata mereka sudah tahu tanggal 1 Februari libur Mbak katanya gitu. Betul. Iya. Ya. Iya. Nah ini kita bisa buat ini juga Bapak Ibu ya. Ini kita bisa latihan juga seperti ini ya. Misalkan elektron valensinya 15 ya gitu ya. Nah, kita bisa buat 15 dengan seperti yang tadi gitu ya. Kemudian juga misalkan seperti ini. Nah ini ya. Nah, kalau kita coba yang ininya. Ini kayaknya mudah. Ingat Bapak Ibu di sini ada angka 4. Nah, itu adalah elektronnya kalau kita buat seperti apa gitu ya. Kayaknya Pak Tri ini bisa jawab ini. Saya jawab apa ya? Jawab aja Pak D. Terserah Pak D yang pikir yang penting enak. Hitung kancing. Iya. Yang penting enak dari sini mana ya A, B, C, D. Iya. Yang kira-kira pas Pak D. Nanti saya bisikin Pak D biar bisa jawab kimia nanti. Mantap Pak Sofyan. Masya Allah. Iya. Di chat Pak itu Pak D. Pak Taufik sambil ada yang nanya nih Bu Moni. Pak Taufik nanya stikernya otomatis keluar ya? Kenapa Mbak? Katanya stikernya dulu deh. Keluar ya gitu. Stiker apa tuh maksudnya? Stiker apa Mbak maksudnya? Nah, nanti Bu Moni berarti siap-siap untuk nanya di akhir acara pas tanya jawab ya Bu Moni ya. Langsung diskusi sama Pak Taufik. Iya. Oke, kita lanjut dulu aja Bapak Ibu ya. Kita paskan 2 menit ya. Nah, habis ini baru kita main seru-seruan deh. Main seru-seruan dari kimia. Anak-anak kayaknya memang agak asik juga kalau mereka dikasih gambar biasanya gitu, cenderungnya gitu. Karena visual mereka dapat gitu ya anunya. Oke, kita stop tinggal berapa detik ya. Wah, disembunyiin nih jawabannya, penasaran. Iya. Jawabannya A. Luar biasa ya. Pak Tri memang keren Pak. Keren Mbak ini Pak Tri nih, luar biasa. Kita insert dulu aja. Table ya. Nah, ini sudah. Ekspor aja Bapak Ibu. Kalau mau didapatkan ya hasilnya. Masukkan aja di unduhan dulu. Motherboard.
webinar kimia. Saya juga sih kemarin ngisi guru-guru kayaknya cenderung senang juga kayak model seru-seruan gitu Mbak. Jadi dapat juga kelas poinnya. Oh, asik. Iya. Kalau mereka pemaparan gitu kayaknya aduh, kalau ada seruannya tuh kayaknya asik gitu mereka ikut gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa short answer ya. Tebak gambar nih kayaknya. Tebak gambar. Ini bukan apa? Bukan Gen Halilintar kan ya? Ayo Bapak Ibu, digabungkan dari 3 ini Bapak Ibu ya. Ini hidrogen. Ya. Ini gambar apa ini ayo? Ini gambar apa? Wah, saya tahu. Ya, sotoy. Putih udah dapat bocoran dari saya, jadi tahu. Udah dibisikin ya, Oh, dibisikin tadi sama Pak Sofyan. Ya. Pak Ade malah ngasih tahu Putih ya jadinya. Iya. Yang sebelumnya soalnya. Mantep nih. Iya, mantap. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ayo join, masih ada 1 menit Bapak Ibu yang sudah ada. Tinggal diisi, ini hidrogen, ini kali, ini sosis. Silahkan ditulis jawabannya Bapak Ibu. Kita paskan 2 menit biar sama persis dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Ini dibuat short answer supaya kalau memang anak-anak ada yang salah bisa kita koreksi ya dengan anotasinya ya. Oke, 30 detik lagi. Silakan yang belum bergabung ya, bisa dilihat di sini statusnya Bapak Ibu, masih banyak yang belum. Saya biasanya kalau kan dua-duanya pakai LCD juga laptop. Ini yang mereka kan bingung dengan waktu. Gitu. Iya. Lampunya mati, LCD-nya mati. Iya. Jadi waktunya ini Mbak Tia, waktunya harus setiap kali 30 detik lagi, 15 detik lagi begitu. Iya. Oke, berarti kita harus nongol waktunya di tempatnya siswa ya Pak? Iya. Itu. Wah, mantap, Masya Allah, ini banyak yang benar ini ya. Nur Lelawati, Cindy, Mbak Tia. Wah, keren-keren deh, sudah pada tahu nih kayaknya nih. Jangan-jangan orang kimia semua nih. Aduh, keren, itu gampang mudah Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa cari tebak gambar di Google, kita save gambarnya, masukkan ke PowerPoint, tambah plus point, jadi sudah. Mudah sekali Bapak Ibu ya, kita save. Kemudian kita threshold slide Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Nah, dari sini kita bisa contreng Bapak Ibu ya, atau kita benerin siapa yang benar, siapa yang enggak gitu ya. Ya. Nah, kita contreng gitu ya kan, benar gitu ya. Punya saya salah. Ini contoh aja Mbak. Contoh aja Pak Ade. Oh, enggak apa-apa. Ya. Nah, sudah kita bisa simpan Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita pakai slide drawing Bapak Ibu ya. Jadi ini kita mencoba untuk kimia juga berdasarkan unsur tadi. Kita tarik garis H ini ke elektron valensi, ini bahasa kerennya sih, singkatannya sih EV ya, elektron valensi atau elektron di bagian terakhir ya. Nah, itu. Di sini tinggal tarik garis Bapak Ibu. Nah, bisa kita contohkan. Jadi ini bisa saya contohkan dulu, saya gabung ya.
67522 ya. 67522. Jadi hampir semua fitur bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita open slide Bapak Ibu. Kita tarik garis, sesuaikan dengan jawabannya ya. Misalkan ini kita tarik sini. Ya, saya nggak muncul ini warnanya nih, ketutupan ini. Warna hitam aja deh ya. Oh, mungkin itu. Nah, gitu. Ketutupannya saya nih Pak De. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, oh iya, kurang tarik ke bawah. Nah, submit Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini contoh saja Bapak Ibu dari slide drawing ya. Jadi kalau kita buat ke anak-anak, misalnya ke siswa yang perlu jawabannya ini kita anukan ya, kita tutup responnya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudahi misalkan 2 menit saja Bapak Ibu. Kita save. Nah, itu sudah. Kayaknya sudah selesai nih kayaknya. Presentasi saya nih. Nah, itu yang satunya. Oh, ini upload Bapak Ibu, image upload juga bisa digunakan. Siswa bisa cari di Google atau mereka gambar sendiri, bisa juga Bapak Ibu ya. Mungkin itu dulu Mbak. Untuk pemaparan saya kayaknya lebih asik lagi nanti sama Pak Sofyan kayaknya nih. Asik, mantap Pak, keren banget. Ternyata banyak sekali bertebaran di internet ya. Bahan-bahan ajar yang bisa kita gunakan untuk bisa pelajaran kimia ini jadi digital gitu ya. Jadi lebih hidup dan anak-anak motivasinya lebih naik lagi karena diajak bermain. Tidak hanya dijelaskan, tapi juga ternyata ada permainannya. Wah, seru banget. Keren banget Pak, terima kasih ide-ide pembelajaran tentang kimianya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bergabung dengan kita nih juga ada Pak Sofyan dari Indramayu. Pak Sofyan, sehat Pak Sofyan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi sempat kita jadi udah nyolong start ngobrol-ngobrol, ngobras-ngobras sedikit dulu nih tadi sama Pak Taufik ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi di sisi jaringan. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah, kita tadi ada ngebahas tentang ini ya Pak ya. Pak Taufik tadi share tentang anak-anak semangat seperti sekolah, tapi semangatnya ketemu temen ya Pak Taufik. Gimana agar tetap menyala nih semangat anak-anak, khususnya di pembelajaran kimia ini yang biasanya kalau udah kimia ingetnya sama rumus deh itu kan, si unsur periodik. Ternyata ada tadi Pak Taufik sharing cara yang seru banget untuk bisa ngafalin rumus gitu ya. Iya. Buat kalimat ya. Tadi ada apa beli sirsak beli mangga gitu. Aduh jadi pengen ngejus nih malam-malam gitu. Nah, mau tanya ke Pak Sofyan nih Pak Sofyan. Kalau Pak Sofyan sendiri biasanya gimana Pak cara membangun motivasi peserta didik nih dengan berubahnya kebiasaan belajar dari PJJ ke PTM blended learning sekarang PTMT ya saat ini. Gimana Pak Sofyan? Baik, Mutia, terima kasih. Dan sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu ini. Pak Taufik, ini. Siap. My bro saya ini Pak Taufik. Cuma karena sama-sama class point certified trainer, tapi karena sama-sama juga ngajar di kimia. Jadi mungkin kayak Pak Ardi sama Pak Ade sama-sama bahasa Inggris. Jadi orang kalau dari satu rumpun yang sama tuh biasanya chemistry-nya gitu. Iya. Ya, kimia kan Pak, chemistry gitu kan. Kimia, bahkan orang itu juga kadang-kadang di luar kimia. Bilang chemistry. Iya. Iya, ikatan kimianya memang kuat Pak kayaknya ikatan kimia. Betul. Pak Ardi dari Jambi, Pak Ade Puspo, kemudian juga Bu Umi dari Bogor. Kalau Pak Ade Puspo dari mana ya, Pak Ade Puspo nih? Malang, dari Malang. Malang. Oke, dan tentunya dengan Ibu Jum.
ya, yang juga mungkin ada di sebelahnya Pak Taufik. Jadi saya menyapa, dan ada Ibu Ayu juga nih, Ibu Ayu muncul juga kan, Ibu Ayu. Oke, baik Bu Tia. Jadi pertanyaan tentang gimana anak-anak, betul sekali bahwa anak-anak setelah hampir 2 tahun belajar di rumah, kemudian sekarang menjadi tatap muka lagi, walaupun ada terbatas ya, karena dari sisi ada yang dari sisi jumlah siswanya 50%, ada juga dari jamnya juga masih dibatasin. Benar. Pak Taufik, anak-anak betul jenuh di rumah, apa pengen berangkat sekolah. Cuma kalau ditelisik lebih jauh, berangkat sekolahnya itu pengen belajar apa pengen yang lainnya gitu. Jangan-jangan yang menjadi motivasi anak pergi ke sekolah itu bukan karena dia ingin belajar. Yang kan itu bukan suasana di kelas, bukan suasana belajarnya. Khawatirnya adalah yang mereka ingin cepat PTMT itu karena ya pengen cepat ketemu teman, pengen dapat sangu ya. Itu. Jadi ya tolong jajan ya. Iya. Ya hal-hal yang wajar sih, saya pikir hal-hal seperti itu ya. Tapi menjadi pertanyaan, mengapa yang namanya belajar menjadi sosok yang tidak dirindukan, gitu kira-kiranya itu. Mengapa bukan menjadi sosok yang kemudian jadi sesuatu yang seperti ketika mereka misal ingin main bola gitu, wah main bolanya masih besok malamnya udah nggak bisa tidur, gitu kan? Itu menunjukkan sebuah respons psikologis bahwa dia senang gitu. Sama kalau kita mau pergi ke tempat yang mungkin kita senangi juga begitu malamnya. Tidur pengen besok cepat. Tapi kenapa ketika ke sekolah belajar menjadi sesuatu yang sepertinya membebani? Nah, sehingga motivasi itu betul perlu kita lakukan motivasi, dan biasanya yang saya lakukan adalah menghilangkan mental blocking. Kimia itu kita bersaudara dengan fisika dan matematika. Biasanya saya dengan pelajaran dalam tanda kutip kadang-kadang double kill kata orang anak. Double kill ya. Headshot gitu ya kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang kimia itu selalu diidentikan kadang-kadang dengan pelajaran yang susah gitu. Terus kemudian juga kadang-kadang juga ada ini anak guru killer ya, guru killer. Udah kayak ini aja, kayak di film aja ya, killer gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada seperti itu. Nah, ini biasanya mental blocking ya, mental blocking anak. Nah, saya biasanya harus saya lakukan pertama kali adalah menghilangkan mental blocking ini. Tentu sekarang karena PTMT, tentu anak diingatkan kembali untuk bagaimana mereka untuk lebih bersemangat untuk belajar. Nah, kedua, karena ini temanya kebetulan kimia, yang saya selalu lakukan pertemuan-pertemuan awal adalah menghilangkan mental blocking bahwa kimia itu susah. Gitu. Jadi mental blocking dulu, walaupun nanti pada saat pelajarannya memang ada step-step yang mungkin ya, soalnya agak rumit. Tapi ketika dalam pikiran kita itu serumit apapun, dia akan dianggap dia tidak susah, karena tidak susah dia akan dicari terus solusinya. Saya selalu pakai bahasa anak-anak itu. Anak-anak itu kalau sedang jatuh cinta katanya lautan diseberangi. Jalan terus. Karena apa? Rasa suka itu gitu. Jadi karena ada motivasi yang seperti itu. Ketika dia senang karena sesuatu, maka ya halangan-halangan itu nggak berarti buat dia. Jadi yang saya lakukan biasanya adalah menghilangkan mental blocking di awal-awal seperti itu, Bu Tia. Pertama dalam pelajaran kimia, bahwa kimia harus dianggap sebagai sesuatu yang dia jangan apapun, sepintar apapun yang mengajar, tapi ketika alam bawah sadar anak itu melihat bahwa kimia itu adalah sesuatu yang sulit, ya susah nantinya. Saya lebih baik menghabiskan jam-jam awal pertemuan saya itu untuk menghilangkan mental blocking anak terhadap pelajaran kimia itu, bersih dulu, nah, baru saya masuk ke materi pelajaran. Daripada saya langsung masuk ke materi pelajaran yang lain, tapi dalam hati mereka masih ada mental blocking. Begitu kira-kira, Bu Tia. Waduh, berarti mantap. Pertama-tama yang dilakukan adalah berdamai dengan pikiran, berdamai dengan situasi ya.
agar siap menerima pembelajaran gitu. Aduh, keren banget, keren banget. Mantep nih kalau gitu. Kalau gitu mah langsung aja lah Pak Sofyan. Kita penasaran nih, biasanya kalau di kelas nih untuk membangun motivasi dan juga saya dengar Pak Sofyan juga udah suka menggunakan class point juga ya sebagai salah satu variasi pembelajaran di kelas untuk bisa dapetin senyumnya anak-anak nih, untuk bisa kelas Pak Sofyan kapan lagi sih nih gitu ya. Monggo Pak Sofyan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Dan mohon izin Bapak Ibu rekan-rekan panelis, saya share screen. Sebentar. Oke, jadi ini dari kita hari ini ya, mohon maaf tadi saya terlambat masuk, dan mungkin Pak Taufik di awal juga sudah menjelaskan beberapa. Dan enaknya jadi pembicara kedua, biasanya ada beberapa hal tema yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua, sehingga saya tinggal mengaminkan nanti. Kira-kira begitu. Oke, jadi terima kasih pada my bro saya, Pak Taufik tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti kita masuk ke dalam tentang class point itu sendiri, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana menciptakan kelas yang membahagiakan. Karena tadi masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mutia pertanyaan tadi awal, mental blocking. Tadi saya bilang bahwa ya kita bisa mengikuti halangan atau blok mental dari anak-anak tadi tentang pelajaran kimia. Tapi sebagai guru yang tidak hanya berhenti di sana. Karena kalau kita berhenti di sana, kemudian pada saat ngajar kita boring juga, ya gini juga. Jadi, bagaimana kita mencari sebuah solusi agar kelas yang kita bawakan, materi yang kita bawakan itu mempunyai sesuatu yang membekas. Nah, saya ingin Bapak Ibu join dulu sama kelas saya, join to my shows di 96366. Mungkin tadi Pak Taufik sudah menjelaskan bagaimana cara masuk kelas dengan mengetik di browser classpoint.app. Di sini ada 12 atau 13 orang ya. Kodenya 96366, mungkin Butia bisa bantu juga untuk mengetikkan di chat atau Bu Ayu ya. Oke, 13 orang saya lihat di sini ya, 17 ya, sudah 17 yang sudah bergabung. Oke, yang bergabung juga saya lihat tadi tidak semua guru kimia, tidak apa-apa nanti kita, karena memang kebetulan saja objeknya adalah pelajaran kimia, tapi sebenarnya class point bisa diterapkan di apapun gitu ya. Sudah 25 mungkin kita tunggu sedikit gitu, karena yang join ada berapa nih, 89 ya, yang join di Zoom, ini masih 26. Oke. Saya ingin Bapak Ibu yang sudah join, ini ya, boleh 28 lah ya, kira-kira 28. Menurut Bapak Ibu, kelas yang membahagiakan itu yang bagaimana? Gitu ya. Jadi kelas yang menurut Bapak Ibu membahagiakan itu bagaimana? Boleh dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik, atau mungkin sudut pandang Bapak Ibu waktu dulu menjadi siswa atau menjadi murid ya. Gimana sih? Apa sih yang kelas yang membahagiakan itu? Mungkin bisa kita mulai. Oke, sebentar. Ini sepertinya oke, ya. Kita tunggu jawabannya. Saya bikin 2 menit sih tadi ya. Jadi memang di sisi waktu itu di class point fleksibel, bisa kita ini bisa di Pak Sofyan menghilang suaranya. Ya, sebentar. Ini juga keklik gini. Saya mungkin bisa. Sebentar. Cek. Dia kedengar suara saya? Rada hilang-hilang. Oke. Halo? Nah, mantap. Oke, siap ya. Oke. Boleh diulang kembali lah tadi. Ternyata kesenggol ya. Kepencet tadi. Ada 7 orang, ini bisa saja kita langsung, kalau mungkin sifatnya yang jangan langsung ditunjukkan ke anak, ya berarti kita close submission tadi ya. Bukan langsung bisa disembunyikan. Nah, ini masih berjalan, nanti kita bisa, ini sudah ada 16 orang yang menjawab. Pak Sofyan masih menghilang suaranya. Halo? Ininya pas. Cek, Butia, terdengar? Yes, ya Pak.
Oke, sudah lebih baik. Ya. Oke, kita tunggu ada 28 yang sudah menjawab. Kita bisa lihat di sini. Nah, masih putus-putus itu. Sudah ada 31 yang menjawab. Dari 23 yang join. Sudah. Jadi, yang ingin saya jelaskan sekali lagi, pertama akan menjelaskan nanti tentang tadi ya yang dijawab. Dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa class point bisa digunakan dari awal untuk kemudian anak itu bisa berinteraksi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kata Pak Taufik, asik gurunya, kata Bapak atau Ibu Asdani, gurunya seru, ya kita nyaman. Ada interaksi dari kata Pak Ardi, kelasnya seru, gurunya keren, siswa yang ceria, ya. Humoris, materinya nggak susah. Kosong alias nggak ada gurunya. Nah, ini sebenarnya kadang saya takut. Kelas kosong ya. Yang membahagiakan itu adalah kelas yang nggak ada gurunya. mungkin dari sudut pandang siswa kayak gitu ya. Saya tadi sempat bikin update juga sekali. Mudah-mudahan jawabannya tidak ada yang kosong atau alias nggak ada gurunya. Paham materi dan seterusnya. Oke, udah selesai ya. Yang asik dan tidak ngantuk, yang ada lucu-lucunya, yang kelasnya hidup, humoris. Nah, ternyata banyak sekali ya Budi ya. Bagaimana sebuah kelas itu bisa membahagiakan gitu ya. Tapi dari sekian banyak pertanyaan ini, saya save ya. Dari sekian banyak jawaban ini, itu berfokus pada pertama dari guru, ya. Lalu kemudian dari cara guru menyajikan. Seperti Pak Dodi bilang, kelas yang gurunya nggak galak. Nah, itu kan bisa dari sisi guru ya. Kemudian ada tadi yang kata Pak Ardi, ada interaksi, jadi dari caranya, gitu ya, dari caranya. Terus kelas yang memahami peserta didik, pemahaman peserta banyak sekali, gurunya ramah. Jadi memang yang utama pertama dari sisi personal guru, kemudian yang kedua adalah tadi. Karena ada interaksi, karena kan yang kelas asik itu salah satunya di sini seru tadi ya, materinya seru dan nggak ngebosenin kata Bu Evi. Berarti di sini ada item yaitu bagaimana cara kita menjalankan kelas, membawakan kelas. Selain dari sisi pribadi gurunya gitu ya. Nah kadang-kadang dari soal sisi pribadi guru dari jawaban-jawaban kan nggak semua guru itu lucu gitu, nggak semua guru itu bisa melucu juga. Kadang-kadang ada yang tipenya selalu serius, ada tipe kan macam-macam tipenya. Jadi kalau dari sisi guru memang tadi kembali kepada personal guru. Tapi kalau dengan cara mengajar, nah ini jadi dari sisi cara mengajar saya akan pause dulu ya. Oke, akan lanjutkan. Jadi kalau dilihat tadi ada poin yang pertama adalah guru, mungkin personal guru ya, dari personal guru, kemudian dari suasana kelas. Suasana kelas itu diantaranya adalah tadi bagaimana kita kemudian membawakan show kita itu di depan anak, suasana kelasnya. Nah, di sini salah satu yang paling bagus adalah ketika kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi keterlibatan siswanya itu kita tingkatkan supaya anak-anak dia merasa terlibat. Kalau dia merasa terlibat akan seru. Jadi kelas itu menurut saya lebih baik rame membahas pembelajaran. Tapi ramenya bukan rame yang lain-lain, tapi ramenya karena memang karena seperti itu. Jadi daripada yang diem-diem baik gitu, daripada yang sepi gitu, yang tidak ada aktivitas, yang mencatat, mendengarkan, itu akan lebih bagus kalau suasana kelas itu yang ramai. Bahkan siswa dalam proses pembelajaran. Itu seperti tadi salah satunya disampaikan oleh Pak Ardi. Nah, karena tadi saya bilang, kadang-kadang kalau dari sisi personal guru, ya personal guru ada yang memang tadi kan, ya dia mungkin bukan tipe yang humoris, yang mungkin ya gitu ya dari sisi begitu, sehingga dari sisi yang guru ini tidak bisa kita terlalu banyak otak-atik gitu ya. Nah, tapi ada sisi lain yang bisa kita membantu gitu untuk kelas itu menjadi hidup. Anak itu kemudian bisa terlibat lebih banyak dalam proses KBM. Nah, kita di sini biasanya memerlukan tools atau alat bantu. Ya, membutuhkan tools. Seperti tadi, di awal 34 orang tadi sudah menjawab, ternyata yang kelas yang membahagiakan itu yang begini-begini, itu aksi. Bayangkan kalau kita hanya menyuruh anak menulis di papan tulis saja, coba maju ya, waktunya habis kan, minggu satu-satu suruh menulis jawabannya. Tapi dengan menggunakan tadi
kita bisa dengan cepat bisa merangkum, bisa mendapatkan jawaban anak atau jawaban siswa atau jawaban audiens sebanyak itu dalam tempo. Perlu tuh alat bantu, dan alat bantunya adalah banyak alat bantu yang bisa melibatkan anak. Tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang class point. Lalu kemudian kenapa class point? Pertanyaannya itu mungkin ya. Kenapa class point? Sebenarnya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Taufik bagaimana class point bisa kemudian buat tools untuk kemudian membuat anak terlibat dalam pembelajaran kita. Bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk survei, bisa dalam bentuk polling. Yang jelas anak dalam tanda kutip dipaksa untuk kemudian dia melakukan sesuatu. Bayangkan kalau kelas itu hanya mendengar, mengerjakan sesuatu, mendengarkan saja, akhirnya menjadi kelas yang pasif. Pertanyaannya kenapa sekarang kita pakai class point gitu? Nah, pertama sekali adalah integrated dengan PowerPoint, terintegrasi dengan PowerPoint. PowerPoint ini sebuah aplikasi yang memang sudah ada di dalam laptop kita yang sudah kita kenal. Mungkin kita belum mahir tentang PowerPoint, tapi setidaknya minimalnya kita udah familiar dengan PowerPoint. Dan ada sebuah aplikasi yang ditempelkan yang menjadi tambahan untuk PowerPoint. Proses pengenalannya akan menjadi lebih mudah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya pikir kalau pendidik pasti ada aplikasi PowerPoint ini. Kemudian yang kedua, class point ini kaya atas fitur-fitur. Tadi Pak Taufik sudah menjelaskan, mendemokan tentang fitur apa-apa saja. Tapi ada beberapa yang mungkin saya akan juga demokan untuk melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan atau sudah ditunjukkan oleh Pak Taufik. Yang pertama adalah dia anotasi. Anotasi ini untuk nulis tadi ya, untuk nulis langsung, nanti saya akan tunjukkan. Dalam pelajaran kimia itu, sering sekali kita menjelaskan sesuatu, membahas misalkan soal atau apa, di mana kita perlu. Biasanya kita kan ke papan tulis-nulis, itu biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya class point ini, kita bisa nulis langsung di laptop kita. Tentu ada alat bantu lain ya, seperti pen tablet, misalkan seperti itu, pen ya, seperti pen tablet. Tapi artinya ada gitu ya anotasi. Kenapa anotasinya mesti pakai class point? Nanti mungkin ditunjukkan. Padahal di PowerPoint juga ada kan anotasi itu ya. Tapi nanti akan saya tunjukkan. Kenapa mesti pakai class point? Yang kedua ada whiteboard. Nah, di sini nanti ada blackboard, whiteboard, yang garis, ada yang garisnya, yang macam-macam ya, ada semua ya. Nanti akan saya tunjukkan juga. Terutama untuk guru-guru misalkan yang supaya nulisnya, karena kalau di pen tablet agak susah gitu ya, supaya lebih enak nanti kita bisa pakai menggunakan tipe board yang ada garis-garisnya. Gitu. Kemudian juga polling, mungkin tadi Pak Taufik sudah menyampaikan tentang polling. Ya, polling ini bisa saja berkaitan dengan yang tidak dengan pelajaran, ya, misalkan sebagai wali kelas untuk memilih KM, memilih yang lain-lain bisa, gitu ya. Kemudian berikutnya ada pick name. Nah, kan saya akan tunjukkan. Pick name ini sangat keren sekali sebentar. Nah, kenapa saya bilang pick name ini? Menunjuk, gampangnya ini kalau bahasa aslinya sebenarnya menunjuk. Kita kan sering Budi maju ke depan, itu maju ke depan. Nah, kalau kayak begitu itu cara konvensional, cara lama lah ya. Tapi dengan class point, oke, saya nanti coba. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Jadi sebanyak itu. Jadi kita nggak tahu di balik kotak-kotak berwarna ini ada nama anak-anak kita. Nah, ini bisa kita jadikan permainan juga, gitu ya. Karena gini. Anak itu akan senang kalau kita lihat anak-anak kan suka main game. Kenapa main game? Karena ada unsur tegang di sana. Ada unsur tegang, ada unsur inilah, adrenalin mereka main. Nah, di sini kita bisa mainkan di sini. Jadi saya biasanya, nah ya oke siap ya. Nanti saya akan tunjuk. Saya nggak tahu siapa yang mau saya tunjuk, tapi yang jelas di balik warna-warna ini ada nama kalian. Jadi siap-siap nanti. Nah, ketika begitu anak tuh penasaran juga. Siapa yang akan muncul namanya? Jadi mungkin sama seperti ditunjuk ya, siapa yang akan ditunjuk gitu. Tapi karena metode menunjuk nama langsung itu udah terbiasa, jadi anak tuh ya biasa aja lah gitu ya gitu. Tapi dengan kayak gini, saya yakin anak juga siapa ini gitu. Jadi ada rasa penasaran. Nah, penasaran itu membuat anak kemudian jadi fokus ke kita gitu ya. Contoh misalkan saya suka warna biru ya. Ya mungkin ini. Ini my bro juga ini. Pak Ardi ya. Pak Ardi boleh nyalakan suara mungkin audio gitu. Oke, Pak Ardi luar biasa ya. Saya udah nggak tahu loh, tapi yang ditunjuk pertama ternyata Pak Ardi gitu. Ya, kena chemistry-nya kayaknya.
Jadi anggaplah saya sudah bertanya ke Pak Ardi. Biasanya kalau saya sudah bertanya ke salah satu murid atau Pak Ardi, saya biasanya minta yang bersangkutan untuk memilih warna berikutnya yang dia sukai. Pak Ardi suka warna apa? Biar saya nanti akan bukakan. Saya pilih warna pink pertama. Ini ya? Nah, iya. Oke, sip. Thank you Pak Ardi ya. Pak Ardi warna pink. Kita lihat siapa yang ada di balik nama Pak Iwan. Oke, ya Pak Iwan. Jadi nggak tahu ini bisa langsung suara atau tidak. Tapi nggak apa, ini sebagai contoh saja. Bagaimana kita pick name itu bisa kemudian menjadi keseruan di dalam sebuah kelas. Jadi nanti Bapak Ibu waktu misalkan ada contoh soal yang mau maju ke depan, atau kalaupun nggak maju ke depan, mau ditanya sedikit gitu apa, nggak usah pakai tunjuk sekarang, tapi dengan seperti ini akan lebih asik ya. Memberi sebuah experience atau pengalaman baru bagi seperti itu tadi yang pick name. Nah kemudian fitur di class point juga yang banyak yang jadi utama adalah fitur quiz interaktifnya. Ada 5, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, dan multiple choice. Ini semua sepertinya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Taufik ya, untuk bagaimana contoh-contohnya. Tapi nanti saya mungkin juga ikut memberikan contoh juga penerapan fitur-fitur ini di dalam prakteknya. Dan tentu saja tadi juga sudah dijelaskan adanya leaderboard ya, pada leaderboard. Nah, tadi saya menyampaikan ada yang disebut whiteboard. Nah, di sini kalau Bapak Ibu nanti klik, kita bisa lihat whiteboardnya. Nah, ini ada. Dan ini nanti juga bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan. Nah, jadi kita bisa pilih mau whiteboard biasa, hitam putih, putih, hitam, atau yang garis seperti ini. Jadi nanti tinggal diklik saja dia akan muncul seperti itu ya. Jadi kalau untuk guru matematik atau mungkin guru menulis mungkin di SD juga sangat bisa sekali ya. Walaupun tadi perlu bantuan untuk atau menggunakan pen tablet. Kira-kira seperti ini. Dan kemudian saya akan nanti ke anotasi ya. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fitur anotasi itu sangat bermanfaat untuk kita guru kimia. Walaupun tadi saya sampaikan fitur anotasi ini membutuhkan tools lain, yaitu adanya pen tablet. Karena kalau ini saya pakai mouse ya. Kalau pakai mouse agak repot memang nulisnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini, di toolbar bawah ini sudah ada pen ya, warna pen kuning, hitam dan yang lain-lain. Dan ini bisa dirubah juga. Terus ada juga stabilo. Jadi kalau kita klik ini, kita ingin memberi highlight untuk soal misalkan gini, waktu Bapak Ibu menjelaskan. Jadi cukup di satu area ini saja kita bisa banyak dapat fitur-fitur ya. Nah, jadi kita bisa sambil menjelaskan, nah ini anak-anak ini Tom Floor dengan nota 9F memiliki, nah, jadi kita bisa highlight yang penting-penting di situ. Nah ini ya. Nah tadi saya sampaikan bahwa mungkin anotasi ini ada di PowerPoint, tapi sekarang kita lihat kalau di PowerPoint kita harus klik kanan, lalu kita ke pointer option, lalu kita ke pen. Artinya ada beberapa step yang harus dilakukan, tapi dengan adanya class point kita cukup dari sini aja mengoperasikannya. Tidak perlu klik kanan, terus pilih ini, pilih itu. Jadi, walaupun sudah bawaannya sudah ada fitur untuk anotasi ini, tetapi dengan adanya class point itu mempermudah effort kita gitu ya. Jadi bisa kita pilih pen misalnya di sini. Oke, sebelum pen kita bisa laser ya. Nah, ini juga untuk kemudian memberikan highlight kepada anak-anak. Sekali lagi, hanya cukup di satu tempat saja. Berikutnya mungkin kita tadi pembahasannya kita bisa langsung nulis di sini gitu. Tadi walaupun perlu bantuan misalkan F9 seperti ini agak susah saya karena pakai mouse ya. Tapi kalau pakai pen enak banget ini. Pen tablet ini. Nah, misalkan kita tulis dulu konfigurasinya S2, BS2 gitu ya. Teruslah seterusnya gitu. Misalkan gini kan 2P 5 misal seperti ini. Berarti kita tahu berapa IF-nya, elektron valensinya, misalnya 7 gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari sini, misalkan jawaban ini melepas di elektron, misalkan ini salah, ini misalkan salah, melepas juga salah. Nanti setelah ketahuan jawabannya di sini ya, ini benar, misalnya ini salah. Nah, kita bisa lakukan coret-coret seperti ini, cukup dengan toolbar yang di bawah ini saja. Nggak perlu klik kanan dan yang lain-lain. Jadi sangat-sangat membantu sekali menggunakan class point ini. Ya, jadi sangat enak sekali. Salah satu rekan saya yang juga CCT, guru matematik juga sering melakukan hal seperti ini ya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang Bapak Ibu yang ada di kelas, saya juga tadi mungkin Pak Taufik sudah ya pakai narik-narik slide driving itu. Bapak Ibu boleh nanti ikut join ini ya, silahkan. Misalkan ini harusnya di sini ditulis ya instruksi soalnya ya, untuk mencocokkan matching gitu ya, mungkin untuk menjodohkan mungkin ya antara kalimat yang di bawah dengan contoh-contoh yang ada di atasnya gitu. Mungkin kita boleh uji coba ya. Ini kita langsung uji coba. Bapak Ibu ada 51 orang yang masuk ke kelas saya. Oke, buka lagi classpoint.app-nya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Jadi biasanya kan gini, kita nanya aja ke anak-anak itu. Coba sebutin contohnya. Kalau aerosol padat itu apa contohnya? Coba kamu sebutin. Nah, hal-halnya seperti itu. Atau kalau maju ke depan, tuliskan. Tapi dengan begini, satu kelas tuh dia langsung bisa mengisi. Jadi kita nggak perlu satu-satu ditanyain, suruh maju ke depan, dan sisi waktu juga kan. Tapi sekali waktu, dengan menggunakan fitur slide driving di ClassPoint itu, kita bisa kemudian meminta anak berinteraksi secara bersamaan. Kalau kita tunjuk biasa dia maju ke depan, yang maju aja yang berinteraksi, yang lainnya nggak, dia yang lihat gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan ClassPoint ini, kita langsung berinteraksi. Oke, sebagai contoh kita langsung saja mungkin silakan Bapak Ibu ya, sudah buka classpoint.app-nya, kelasnya 96366. Oke, sudah ada 51, kita coba. Nah, silakan nanti Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah muncul ya. Kita lihat nih, ada yang menjawab. Ya, kalau bukan guru kimia tidak apa-apa gitu ya. Pak D, tadi Pak D ya, soal ini aja gitu. Gitu. Nah, sudah ada yang menjawab ini, satu orang. 4, 5, yang menjawab. Nah, di sini saya nggak akan menjawab benar salahnya nanti ya. Tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa coba bayangkan Bapak Ibu, 9 orang, 10 orang sudah menjawab dalam hitungan 33 detik. Ini kan luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau kita nyuruh 12 orang ini maju ke depan, tentunya dia perlu waktu pasti, spidolnya, apa semacam dengan ini. Semua pada saat yang bersamaan menjawab, berinteraksi dengan kita. Kan luar biasa itu. Oke, ya. Ada 18 ya, kita bisa lihat nanti. Nah, itu kan. Oke, kita lihat di sini. Saya ngarang tuh jawabnya tuh, Pak. Benar nggak tuh? Apa? Kan nggak dibahas benar salahnya. Iya, belum dapat bocoran soal sih. Nah, boleh kita dengan bagus Nadi seperti ini gitu ya. Seperti ini, itu bisa pakai hijau warnanya, bisa apa. Ini keren sekali Bapak Ibu, luar biasa ya. Pada saat kurang dari 1 menit, ini 1 menit 20 detik, saya mengumpulkan 4 jawaban, 25 jawaban. Pasti ada keseruan Bapak Ibu, ada keseruan. Belum lagi layarnya ini kan ditampilkan kan di Pak Sofyan menghilang lagi nih suaranya. Di infocus kita pasti, ditampilkan. Pasti dia sambil itu jawaban saya. Itu yang keseruan-keseruan begitu yang kadang-kadang perlu ya kita berikan kepada anak. Oke deh, kita close aja dulu ya. Close, save for review. Kira-kira seperti itu adalah tadi contoh slide drawing. Selain Pak Taufik tadi sudah mencontohkan. Jadi saya ingin tunjukkan di sini dengan ClassPoint, pada saat yang bersamaan kita bisa mengajak semua warga kelas untuk ikut berinteraksi. Nah, ini satu lagi, word cloud. Nah, semua yang di ClassPoint ini, fitur ini bisa ditaruh di depan, di pembukaan, di kegiatan inti atau di penutup. Mungkin nanti ini mungkin refleksi atau kesimpulan namanya. Kita ingin ngecek apakah tadi yang sudah kita sampaikan itu anak paham nggak gitu. Cek singkat ya, fast check mungkin ya. Segera kita ngecek aja gitu sebelum kita tutup materinya gitu atau apa. Ini bisa saja. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Kalau bukan guru kimia mungkin belum paham ya, tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tadi udah dikasih bocoran sama Pak Taufik ya. Siap. Di awal udah ada kata-katanya. Ya. Iya. Apa ini aja begini, apalagi manusia. Nah, itu tidak ada tuh. Clue. Gitu ya. Sip. Mantap. Siap. Jadi nanti kita akan mulai ya. Word cloud ini adalah awan kata. Ini sangat keren sekali. Satu fitur yang menurut saya sangat keren sekali. Memang jawabannya nggak kayak short answer kan jawaban pendek. Kalau ini memang kata-katanya biasanya 1 atau 2 kata gitu ya. Tapi ini sangat keren. Dan bisa digunakan di awal tadi untuk apersepsi, bisa juga mengecek pelajaran yang lalu, atau juga sekedar meminta anak supaya dia mulai fokus itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ringan. Misalkan
apakah cuaca hujan ya? Hujan tuh ngingetin kalian ke siapa sih? Hal-hal yang kayak gitu. Ngingetin ke apa? Itu yang di luar pelajaran tuh nggak apa gitu ya. Yang penting ini bisa dipakai untuk kemudian menyiapkan anak pikirannya untuk bisa fokus ke kita. Ketimbang langsung kita masuk materi pelajaran. Nah, ini word cloud. Yuk kita lihat aja. Kayak apa keseruannya word cloud. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan ya. Ya apa aja yang ada dalam pikirannya ya. Karena ini kebetulan judulnya kimia, jadi saya objeknya untuk materi itu. Langsung 11 orang. Dalam kurang dari 1 menit. Bapak Ibu sudah, kita bisa lihat 13 orang sudah menjawab. Kalau suruh nulis di papan tulis, 13 orang, berapa menit itu harus nunggu satu persatu. Belum spidolnya gantian. Dan yang lain-lain. Tapi dengan flashpoint, sangat mudah sekali. Membuat anak berinteraksi dengan kita. Gitu ya. Jadi kalau ada boring-boring dikit, kita udah mungkin, ada kalanya kita memang perlu dan tanda kutip kayak metode ceramah gitu ya. Tapi kalau kelihatan anak sudah mulai boring, ayo kita main lagi. Kalau kata Pak Taufik tadi seru-seruan gitu kira-kira. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Nah, ini golongan rakyat biasa ya. Mulia ya benar ya. Kali gas mulia. Nah, ini ya. Gas mulia dan seterusnya ini ya. Ini paling banyak 14. Jadi kalau gede ini tulisannya gede dia paling banyak. Jadi nah ini ya luar biasa kan, jadi kita bisa lihat. Nah, termasuk kita bisa tahu 15 itu siapa aja nanti gitu segala macamnya. Bisa juga kita highlight gitu ya, supaya jawaban yang besar saja yang muncul. Ini kan asik sekali. Oke, kita bisa simpan. Kemudian berikutnya adalah unggah gambar sekarang. Sebenarnya tadi Pak Taufik udah ya unggah gambar ya, tapi saya contohkan lagi. Silakan Bapak Ibu juga. Jadi tadi saya bilang, mungkin Bapak Ibu ada perlu waktu untuk ceramah, metode ceramah menjelaskan sesuatu. Tapi ketika anak sudah kelihatan kayak ini mulai boring nih anak, yuk kita ajak main lagi, kita ajak seru-seruan lagi. Nah, dengan seperti ini, coba kalau konvensional kan nggak bisa kita upload gambar misalnya di papan terus suruh anak gambar atau gimana kan juga agak sulit. Tapi dengan bantuan kelas point yang tadinya kayaknya sulit atau tidak mungkin itu menjadi mungkin gitu dilakukan. Kayak kita image upload. Bapak Ibu boleh upload apa aja deh kalau di sini ya, gitu. Nggak harus nyari beneran gitu. Ya, ini contoh saja kira-kira. Saya nyari di Google nih Pak. Oh boleh juga kan untuk cari dulu gitu kan di Google atau bagaimana gitu kan bisa saja. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian dia bisa ditaruh di belakang juga untuk kemudian refleksi. Dan kemudian bisa juga dijadikan juga pembahasan gambar itu kita bahas kalau ada yang salah atau apa juga kita bahas. Dan ketika ada anak yang salah, tentu kita semua sudah tahu karena sebagai guru ya, karena salah dalam proses belajar itu adalah hal yang biasa. Salah dalam belajar itu bukan kesalahan. Oke, kita lihat nanti langsung. Nah, ini dia. Nurul. Oh, Pak D vaksin rupanya. Pak D ini. Pak Tri ya, gambar chat. Aduh, ini kayaknya seafood ya, asik. Putihnya juga ya, mayones sepertinya dan seterusnya. Nah ini gambar-gambar ini nanti bisa saja sambil kita kemudian menciptakan kata misalkan tadi kayak ini, oh iya benar, sekali ini chat ini ya itu bisa saja. Jadi sekali lagi sesuatu yang sepertinya di kelas kalau kelas yang biasa kita tidak memungkinkan, tapi dengan kelas point kita bisa. Oke ya, saya tutup dulu share for review. Nah, saya pikir itu saja Bapak Ibu dan ini ada slide terakhir saya. Seperti tadi disampaikan bahwa penghargaan terbaik bagi seorang guru, menurut saya pribadi gitu ya, adalah ketika murid-murid kita merasa bahagia di dalam kelas kita. Mungkin saja anak-anak kita belum memahami, belum mencapai kompetensi yang diinginkan, tapi ketika mereka merasa bahagia, belajar bersama kita, menganggap bahwa belajar bersama kita itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi memberikan suatu pengalaman yang luar biasa, maka saya pikir itu adalah penghargaan tertinggi bagi seorang guru ketika muridnya bahagia belajar di kelasnya. Dan saya sampai hari ini ada seorang, kemarin ya, ada murid saya yang sudah lulus, yang sekarang kerja di salah satu perusahaan pertambangan. Dia sudah lulus mungkin 5 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan dia menguploadkan sebuah kertas yang dulu sempat saya coret-coret isinya pembahasan, bukan dicoret-coret. Dia salah, saya kasih pembahasan dan segala macamnya. Dia bilang bahwa kertas ini masih ada di saya gitu dan saya terkesan dengan pelajaran
yang saya sampaikan. Artinya begini, mungkin saja materi pelajarannya sudah dia lupakan. Mungkin kalau dia nggak di bidang kimia, ya mungkin dia sudah lupa ya. Tapi kesan belajar bersama kitanya yang masih ada di dalam pikiran anak-anak itu ada sesuatu yang membahagiakan bagi saya kadang-kadang. Selain menerima gaji tentunya ya. Jadi ketika anak menyapa, Pak, dulu waktu saya belajar sama Bapak, saya masih ingat loh yel-yelnya. Mungkin pelajarannya lupa, tapi experience-nya bersama saya, bersama kita di dalam kelas, yang dia tetap selalu ingat, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tak terukur nilainya. Maka di akhir slide saya, mari kita gunakan kelas poin untuk mata pelajaran. Kebetulan, karena saya ngajarnya kimia, di dalam ruang kelas kita. Supaya harapannya adalah anak-anak berbahagia dan memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, yang tidak akan mereka lupakan. Mungkin materi pelajarannya sudah lupa, tapi perasaan senang, bahagia, ketika belajar bersama kita tetap diingat oleh mereka. Terima kasih. Itu saja Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus ya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, menarik, inspiratif. Nah, kata Bu Moni nih. Betul banget. Jadi malam ini kita luar biasa dapat pencerahan yang banyak sekali. Cara-cara untuk meningkatkan lagi kekangenan anak-anak gitu ya, bahwa ternyata sebelum seperti kita mau naik motor ya, sebelum kita jalan naik motor dipanasin dulu deh tuh mesinnya ya, dan jangan lupa Bapak Ibu gurunya duluan yang harus bahagia ya, agar bisa ketularan tuh bahagianya ke anak-anak ya Pak ya. Nah kebetulan memang tantangannya sepertinya sama merata di seantero negeri nih Pak Sofyan dan Pak Taufik ya, dimana yang menjadi tantangan terbesar tetap tadi, kalau dulu adalah ketakutan learning loss anak-anak, sekarang anak-anaknya mau istilahnya dimasukkan ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan ada pengulangan-pengulangan yang terjadi karena learning loss itu, si anaknya malah turun motivasinya nih ya, kan ini jadi wah muter otak lagi guru, luar biasa deh. Memang guru-guru Indonesia ini tidak istirahat ya dalam mencari kreativitas, apalagi agar suasana kelas itu semarak gitu. Pak, boleh nggak sih Pak Sofyan dan Pak Taufik nih, mungkin ada sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada hal yang paling diingat mungkin terkait dengan kelas tahun lalu yang sangat membekas gitu ya di 2021, di mana kalau masuk ke kelas itu yang ada cuma kursi kosong ya. Kalau dulu kelas kosong anak-anak girang. Kalau kursi kosong kan gurunya yang sedih gitu ya. Ya Allah, kapan bisa kumpul lagi gitu. Dulu harapannya apa sih Pak pada saat misalnya masuk ke kelas sudah siap ready mau belajar qadarullah gitu ya, secara takdir harus PJJ dulu gitu. Nah, kalau dulu mungkin tantangannya apa, kesedihannya apa, harapannya apa? Mungkin boleh share dari Pak Taufik dulu deh. Nah. Ya baik. Kalau sedihnya sih PJJ memang ya banyak kendala sih Mbak, namanya daerah kampung ini sinyal lah, terus apa kan kita nggak boleh ke sekolah, nggak boleh ketemu langsung kan. Kemudian ya sebelum kenal kelas poin sih bingung juga cara interaksinya. Kadang kalau kita mau pakai Zoom meeting seperti ini atau wah kayaknya berat di kuota Pak, bilang informasi sama siswa-siswa gitu kan. Nah, memang ada sih kita pakai aplikasi meetingnya. Nah, tapi dengan ada kelas poin sih saya bilang ya kalau yang ini yang sedikit kuota boleh deh pakai kelas poin aja, bisa lihat di situ gitu. Nah, kemudian kelebihannya lagi yaitu bisa share PDF yang kemarin itu kan ya. Jadi Pak mau lihat lagi dong penyampaiannya, ya sudah kasih aja gitu. Nah, kalau Pak Sofyan sih biasanya video tuh Mbak, udah keren ya biasanya bikin. Itu Mbak mungkin dari saya ya. Terima kasih Pak Taufik. Nah, kalau Pak Sofyan sedihnya banget apa tuh dulu Pak? Sebelum sekarang akhirnya bisa benar-benar bisa ketemu muka lagi ya sama anak-anak, bisa ngelihat yang ngantuk, bisa ngelihat yang makan di kelas mungkin ya, bisa ngelihat yang senang gitu.
kalau dulu harapannya mungkin atau kesedihannya, kegalauannya apa Pak? Ya, baik. Jadi pertama seperti tadi disampaikan Pak Taufik juga ya, bahwa PJJ belajar jarak jauh kemarin itu tentu sedihnya jelas banget bahwa kita nggak bisa ketemu anak-anak. Itu sedihnya di sana. Karena begini, ketika kita di kelas, betul mungkin anak belajar dari kita. Tapi ada kalanya kita juga belajar dari anak-anak kita. Anak-anak saya itu banyak yang sekolahnya jauh dari rumah. Maksudnya bukan yang hanya sekitar itu saja. Mereka harus dari jam 5 udah siap apa segala macam. Apalagi kami itu karena sistemnya ketarunaan, 6.45 itu anak harus sudah apel. Jadi setiap hari mereka apel. Upacara di sini setiap hari apel. Jadi saya kadang belajar dari mereka juga gitu. Jadi bahwa mereka juga siap untuk belajar segala macam. Nah, kenapa saya gurunya tidak siap juga. Jadi anak-anak itu selalu mengingatkan saya sebenarnya untuk juga bisa kemudian berdisiplin. Gitu. Jadi yang bikin kangen itu adalah, yang bikin sedih ya, tadi yang bikin sedihnya itu dari kekangenan terhadap tadi gitu, berinteraksi dengan anak gitu kan, menyapa anak. Dan terus kemudian ketika kita memotivasi anak, sebenarnya kadang-kadang memotivasi kita juga. Saya pernah itu ya, mau masuk kelas tuh perasaan agak sedih lah, agak galau gitu, agak galau. Sampai kelas saya lihat anak yang sebenarnya juga kondisinya lagi murung, lagi apa. Nah, saya kasih motivasi ke mereka itu, begitu saya kasih motivasi, aslinya itu sebenarnya buat saya juga gitu. Jadi yang saya kangenin adalah interaksinya, Bu. Yang bikin sedih itu karena saya nggak bisa berinteraksi dengan anak-anak. Nah, makanya harapannya, walaupun kemudian tentu saja di balik banyaknya kekurangan kemarin itu, sisi positifnya adalah kita harus kemudian belajar untuk bagaimana mengatasi gap itu gitu ya. Ya salah satunya adalah dengan teknologi. Walaupun seperti dikatakan Pak Taufik, betul karena banyak sekali yang kadang-kadang sinyalnya nggak ada apa segala macam. Tapi mungkin itu yang terbaik. Mungkin itu yang bisa dilakukan walaupun mungkin bukan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Dan senangnya sekarang ya interaksinya itu bisa berinteraksi lagi. Begitu Bu Tia. Baik, terima kasih sekali Pak Sofyan. Pertanyaan terakhir deh buat Pak masing-masing deh, Pak Taufik dulu deh. Pak Taufik kan kita nggak tahu badai datangnya kapan ya, seperti apa badainya. Tapi kan yang bisa kita kontrol arah layarnya nih, yang bisa kita wanti-wanti. Kira-kira kalau Pak Taufik melihat sekarang lagi anak-anak lagi semangat-semangatnya ke sekolah, akhirnya setelah 2 tahun di rumah, akhirnya bisa ketemu gurunya, bisa ketemu temannya, bisa nanya langsung ke gurunya kalau ada yang nggak jelas. Ya nggak ada lagi kendala kuota-kuota habis gitu ya, bisa langsung ketemu. Nah, kira-kira nih Pak, tantangan macam apa ke depannya dan apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mengatasi itu tuh, kira-kira badai yang akan datang nih. Dan arah layarnya mau dibawa kemana nih? Kalau dari Pak Taufik sendiri, mungkin ada tips dan triks, Pak? Ya, makasih. Kalau saya sih ya belajar kimianya bikin asik aja deh, pokoknya seru-seru aja. Pokoknya kalau ada ide ya langsung saya tuangkan di PowerPoint biasanya gitu. Misalkan kayak tadi, ada lain sebagainya gitu. Pokoknya gimana mungkin kayak rasa saya tuh jadi siswanya gitu. Siswanya karena dulu sih guru saya tuh asik banget, pokoknya dulu kan mungkin PowerPoint nggak terlalu yang waktu saya sekolah, tapi gurunya tuh cara ngajar tuh beda, maksudnya di sela-sela itu ada kayak semacam ya games, mungkin game edukasi juga sebenarnya. Nah itu yang bikin kita kayak mau turun tengah jalan naik lagi gitu, gitu. Atau di awal-awal dibuat semacam tadi kita jadi semangat lagi pertama. Biasanya memang di tengah, apalagi kalau sudah 2 jam pelajaran yang full, yang 90 menit, wah luar biasa pokoknya itu sudah. Kalau sekarang saya masih 60 menit nih Mbak, 2 JP-nya kan, jadi karena bagi 2 sesi tadi, jadi 6 rombel pagi, 6 rombel setengah siang. Jadi itu sih masih enggak terlalu sih, karena kita ya maksudnya persepsinya masih, terus kemudian lainnya masih sudah 15 menit, jadi mungkin masih tidak terlalu boring lah bahasa saya kalau di siswa, tapi perlu juga dengan seru-seruan, jadi mereka tuh kangen ke sekolah ya, kangen gurunya lah mungkin. Keren. Jadi jangan sampai pelajaran di gurunya yang sudah berteknologi ria ini nggak dipakai lagi gitu ya Pak ya. Iya benar. Bahwa memang dibutuhkan adanya variasi dalam pembelajaran biar si anaknya kangen ya. Untuk menghadapi apa ke depannya. Wah, keren banget, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Sofyan nih, kalau Pak Sofyan gimana, Pak? Jadi pertama kita soal ketidakpastian nanti yang ke depan itu kan. Saya pertama biasanya ke anak itu
mentality anak. Mentality anak, saya penting. Kan saya bilang kalau ke anak-anak itu, saya selalu bilang, kalau kamu nulis aja nggak mau, di luar sana kehidupan tuh kadang lebih keras dari soal masalah menulis. Saya selalu katakan selalu begitu, selalu gitu. Kalau kamu nulis aja nggak mau, gimana kamu nanti mau menghadapi susahnya kenyataan di luar sana gitu. Di sekolah ini banyak pemaafannya, kamu terlambat dimaafin. Kalaupun ada tindakan disiplin, ya tujuannya untuk mendidik apa segala macam. Di luar sana ngeri saya bilang kan gitu. Bukan saya mau nakut-nakutin. Makanya saya bilang mental. Jadi pertama ketidakpastian itu tadi soal mentality. Kemudian kedua saya bilang ke anak-anak, kemarin di saat kondisi darurat seperti itu saja, kita masih bisa kok sebenarnya belajar. Walaupun tidak optimal, tapi di daruratnya saja kita masih bisa loh belajar. Syaratnya adalah kreatif dan mau gitu. Nah, kemudian saya bilang ke anak-anak itu juga, bukti bahwa teknologi sebenarnya bisa membantu kita. Mungkin ke depan nanti, saya bilang teknologi jauh lebih canggih lagi, lebih hebat lagi, dan itu intinya adalah kita mau belajar. Gitu. Jadi saya sih selalu bilang ke anak-anak seperti itu, agar dia mau belajar, agar dia juga punya mentality yang kuat, dan dari sisi saya juga, seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa harus benar membuktikan bahwa kelas itu memang atau pelajaran itu memang sesuatu yang layak untuk mereka kangenin. Gimana caranya? Saya sekarang, Mbak Tia, saya nggak pernah sekarang ya, sejak kejadian kemarin itu karena COVID apa segala, sekarang saya itu mikir nggak pernah macam-macam lah, gitu kan? Nggak pernah macam-macam, arti gini, mikir yang rumit-rumit, pokoknya saya mikir gini aja, gimana anak saya bahagia belajar sama saya. Gitu aja deh, pokoknya kayak gitu. Kalau saya, mantap. Gitu, sama kayak Pak Taufik tadi lah kurang lebihnya. Waduh, Masya Allah, mantap banget ini ya. Kalau udah ngobrol deh ya, banyak pertanyaan yang muncul pastinya. Nah, tapi saya jadi egois, saya aja yang nanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih sebetulnya dari Bu Fitriah dulu deh. Bu Fitriah Nur Hasanah. Pertanyaan terkait dengan class point. Bagaimana cara melihat nama-nama siswa yang menjawab word cloud? Nah, ini ke Pak Taufik mungkin ya. Nanti dibagi dua deh. Pertanyaan ada dua soalnya. Yang kedua adalah, apakah leaderboard hanya untuk multiple choice? Terima kasih. Oke, silahkan Pak Taufik. Word cloud tadi itu saya belum sempat ya, Mbak. Saya yang word cloud ya tadi, yang word cloud ya tadi ya. Iya. Oh, word cloud di Pak Sofyan ya? Iya. Yang multiple choice di Pak Taufik. Iya. Oke, begitu. Kalau gitu, yang word cloud Pak, bagaimana cara melihat nama-nama siswa yang menjawab word cloud? Jadi untuk yang word cloud tadi, itu tadi sebenarnya saya sudah sempat tunjukkan ya. Jadi nanti yang tulisan itu, yang tulisan itu dia akan muncul sebenarnya. Bentar, nanti saya coba. Ya tadi di word cloud itu, nah ini ya tadi itu. Kita lihat responnya. Nah, di sini nih, Bu. Nah, ini kan ketahuan namanya. Iya. Siapa yang menjawabnya. Jadi, waktu kita diklik, ada angka nih, 15 kan. Nah, itu kan berarti ada 15 orang yang menjawab. Jadi, waktu kita klik, nanti ketahuan nanti siapa yang menjawabnya. Jadi, gitu untuk mengetahui siapa nama yang sudah menjawab. Tapi nanti ada option juga sih, bisa disembunyikan, nama itu bisa juga. Terus kemudian yang ini, misalnya Gas Mulia ini, satu orang diklik, nah Bu Astriani gitu ya. Terus misalkan yang lain lagi, ini juga Pak Tri gitu. Jadi bisa kita lihat dengan cara mengklik jawabannya. Begitu Bu Tia. Oke, thank you Pak Sofyan. Sekalian deh kalau gitu, soalnya habis ini mau nanya ke Pak Taufik. Apakah leaderboard-nya hanya untuk multiple choice? Terima kasih. Ke Pak Sofyan. Nah, ya Pak Sofyan. Karena habis ini mau minta Pak Taufik untuk praktekin. Nah, Pak Sofyan, ada pertanyaan dari Bu Fitri. Apakah leaderboard hanya untuk multiple choice? Ya, jadi tadi sudah dipraktekkan sama Pak Taufik ya untuk leaderboard-nya itu. Jadi memang leaderboard itu karena untuk menuliskan angka itu kan harus ada jawaban yang benarnya. Ya. Jadi sudah punya kuncinya. Jadi memang untuk leaderboard itu biasanya lebih banyak digunakan ketika kita menggunakan multiple choice. Kira-kira begitu gitu ya. Pak Taufik boleh menambahkan juga. Sip, mantap. Thank you. Nah, kalau Pak Taufik ini deh, Bu Astriani nih ya, sudah dijawab tertulis, tapi mungkin bisa dicontohkan nih Pak Taufik, karena Bu Astriani nanya, gimana cara bawa pertanyaan-pertanyaan ke materi? Nah, kan Pak Taufik menjawab,
cari gambar di Google ya, kemudian masukkan di PowerPoint, tambahkan kuis interaktif kelas poin. Nah, mungkin bisa dipraktekkan mungkin satu, Pak Taufik. Iya. Tabel unsur periodik nyarinya di mana, masukin ke PowerPoint gimana, terus ditempelin fitur kelas poinnya gimana. Oke, baik, sip. Baik Bapak Ibu, kita bisa cari di sini ya, cari apa aja, misalkan sistem periodik, atau yang mau seru-seruan sih bisa juga sih, misalkan tebak gambar gitu ya. Tebak gambar kimia, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu saya ambil tadi tebak gambarnya Bapak Ibu, ini juga dari sini juga ya. Nah, ini bisa diambil ya Bapak Ibu dengan ini ya. Nah ini bisa kita ambil yang sesuai ya. Nah, kalau misalkan kita yang lain, misalkan tebak kata mungkin bisa juga ya Bapak Ibu. Wah cari aja deh pokoknya gitu ya. Nah kemudian misalkan kita ambil sistem periodik ya. Banyak kok Bapak Ibu di sini sistem periodik. Nah, kita bisa ambil, boleh kita tempelin aja gampang mudahnya ya. Nah ini kita klik kanan, kita save image as Bapak Ibu ya. Misalkan save image as. Nah ini kita kasih misalkan sistem periodik ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita banyak aja berkreasi karena di Google juga menyediakan, apalagi yang Office-nya 365 ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Asmar Ahmad ya. Nah, itu lebih keren lagi pokoknya ya kalau 365 karena dari sininya sudah ada gambarnya ya. Jadi fitur di sini ya kalau di 365 itu di picture-nya ini ada gambar. Ini bisa juga kita gunakan online picture di sini Bapak Ibu juga bisa dari sini. Ini kebetulan Office-nya 2019 ya. Bisa juga di sini kalau di 365 ada 3 pilihan Bapak Ibu. Picture itu untuk yang di laptop kita, kemudian online picture, kemudian yang satu adalah stock image ya. Stock image artinya gambar-gambar yang sudah tersedia gitu ya. Memang syaratnya kalau ini sih harus ada internetnya Bapak Ibu. Nah ini kan bisa kita cari di sini Bapak Ibu ya. Online picture ini Office 2019 ada ya. Misalkan kalau tulis kimia deh apa yang terjadi gitu ya. Nah ini kan bisa Bapak Ibu ya. Nah ini kan asik di sini. Nah ini bahkan ada yang 3 sekaligus. Kalau ini tinggal langsung di insert aja Bapak Ibu ya. Bahkan saya ambil ini aja. Ini terundur di sini ya. Saya di slide kosong ya. Di sini. Ini saya start aja dulu deh. Insert slide baru ya. Masuk di sini Bapak Ibu. Nah ini bisa kita putuskan, misalkan ini fisika, kimia, biologinya kita pakai crop, misalkan kita mau buat slide drawing ya, kita buat slide drawing, gampangnya kan gitu Bapak Ibu ya. Kita crop dulu, saya ini ketutupan ini, mantap. Nah kita, oke, mana nih? Oh di format Bapak Ibu ya. Nah kita crop. Ini kita copy dulu deh, kita duplikasi dulu ya. Ini kita naikkan ke atas, ini ke sini. Ini crop dulu Bapak Ibu, misalkan gitu ya. Nah ini. Nah ini kita naikkan sedikit, kita crop lagi di sini. Nah ini kan mudah Bapak Ibu, kalau kita mau tukar-tukar juga bisa, ini pindahkan ke sini nih. Berarti kita copy aja, kita duplikasi misalnya gitu ya.
Kita crop lagi. Ini kita ambil yang kimianya deh. Gitu ya. Ini kita duplikasi lagi. Kita ambil yang biologi. Nah, ini kita ambil yang fisika ya. Ini misalnya kita mau tukar-tukar gitu Bapak Ibu ya. Sini. Nah, supaya rapi Bapak Ibu, view-nya ini pakai guide Bapak Ibu ya, jadi kelihatan di sini. Nah, ini. Kira-kira sudah sama. Kira-kira sudah sama, kita matikan. Masuk di include class point Bapak Ibu ya, atau kita mau kasih tulisan deh, misalkan insert word art aja Bapak Ibu ya. Nah, ini bahasa kerennya make match Bapak Ibu ya, mencari pasangan. Setelah itu ini oke, lanjut ke kelas poinnya, kita pakai slide drawing ya. Nah, udah tidak perlu dipilih ya, tinggal di close, sudah tinggal kita slide show Bapak Ibu. Sini langsung kita mulai slide drawing. Nah, di sini tinggal tarik garis Bapak Ibu ya. Saya tadi masih ada enggak ya saya tadi. Aku tutup sudah ya. Nah, seperti itu Mbak Tia mungkin. Oke, mantap. Nah, jadi ternyata semudah itu sampai ada bonusnya ya, cara nge-crop di PowerPoint, dan ini bisa jadi main bareng gitu ya Pak ya? Iya. Slide drawing, mix and match. Slide drawing, tinggal ditarik aja. Fisika tadi tuh ini kan. Nah. Nggak sampai 5 menit buatnya ya Pak, ternyata. Dan iya, ini Mbak. efeknya bakal efek luar biasa juga nih ke anak-anak ya. Ada penyegaran. Kalau lebih seru lagi sih, biasanya kita buat kata-kata, misalkan kalau fisika dan kimia sih apa sih namanya ya, gitu biasanya. Nah, ini contohnya aja Bapak Ibu. Nah ini ya seperti itu. Oh, sudah jadi. Oke gitu Mbak untuk anunya. Kalau kimia fisika sih biasanya kimpis sih kalau orang kita bilang sih gitu. Okay. Iya, kalau biologi sama kimia biasanya biokim gitu. Kalau itu. Oke, keren, ada kode-kodenya. Baik, terima kasih sekali sudah dipraktekkan Pak Taufik. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Sofyan nih dari Bu Nur Lelawati. Tadi ketika Pak Sofyan nulis penjelasan pakai annotation dan highlight, kenapa di layar quiz tidak muncul, sedangkan di Zoom tampak? Berarti wajib pakai proyektor kah? Ya, oke, baik. Jadi memang pada saat jadi gini, class point itu membantu kita ketika kita tidak ada proyektor di kelas ya. Jadi dalam case tertentu itu memang bisa membantu kita ketika kita tidak ada proyektor. Artinya yang kita tampilkan nanti dilihat anak. Tapi memang untuk animasi itu dan anotasi itu memang tidak muncul di tampilan anak gitu. Jadi memang ada sisi yang dari waktu itu kita bahas ya Butia ya, jadi memang dari sisi PowerPoint-nya gitu yang permission-nya, jadi permission-nya yang mungkin tidak bisa, sehingga anotasi yang ditulis di slide PowerPoint itu kemudian tidak muncul di
tampilan yang Anak lihat. Memang untuk anotasinya tidak muncul, dan begitu juga kalau kita punya animasi. Jadi kalau kita punya animasi di PPT itu, dia ya tidak muncul gitu. Nah, tetapi ini sebenarnya tidak mengurangi esensi dari penggunaan class point di kelas. Tadi saya bilang, makanya saya kalau untuk menggunakan class point materi itu, saya tidak pernah memakai animasinya. Karena memang nanti animasinya nggak akan terlihat, karena kecuali saya memakai proyektor atau memakai infocus ya, pakai infocus, sorry. Jadi kalau pakai infocus, memang anak akan melihat langsung, jadi muncul. Tapi kalau yang dari tampilan anak, memang dari sisi animasi dan anotasinya memang tidak muncul, kira-kira seperti itu. Jadi memang yang saya tadi tunjukkan itu adalah ketika kita menggunakan infocus pada saat menjelaskan materi di kelas. Jadi anak memang melihat langsung ke infocusnya. Kemudian juga animasi tadi ya, saya pakai animasi kebetulan di slide saya, itu juga sama. Tapi kalau saya mengajar waktu masih PJJ, itu saya tidak pernah pakai animasi gitu. Dan ketika ada anotasi, tidak saya pakai di class point, tapi saya nanti akan memberikan link video di YouTube saya untuk anak melihat penjelasannya gitu. Tetapi yang saya gunakan class point-nya adalah untuk interaksi tadi, seperti kuisnya apa itu masih bisa. Jadi esensi tentang kuis interaktifnya tetap bisa jalan, tetapi untuk yang anotasi, untuk yang animasi tadi yang tidak jalan itu kita bisa menggunakan metode lain seperti tadi dengan video. Begitu Bu Tia, kira-kira. Keren, terima kasih Pak Sofyan. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk saya sepertinya. Apakah class point sudah ada developernya untuk masing-masing bab pelajaran atau kompetensi dasar baik SD, SMP, atau SMA? Oke, ini pertanyaan yang baik sekali. Terima kasih Ibu Nurul Huda. Ini pertanyaan yang akan kami tampung dan akan kami teruskan ke pihak developer ya. Pastinya kami butuh Bapak dan Ibu yang keren-keren ini untuk terus berikan masukan ke kami apa yang bisa kami kembangkan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen. Jika masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, saya ingin menunjukkan, jadi malam ini kita, Bapak dan Ibu, daftar hadirnya bisa berupa langsung, nanti Mbak Ayu akan share, link ya. Saya akan menunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa caranya untuk mengambil sertifikat. Nah, ini adalah daftar hadir sekaligus form untuk mendapatkan sertifikat pelatihan class point. Jadi, jika bahasanya bahasa Inggris tinggal diganti di bagian atas menjadi bahasa Indonesia. Lalu, nah Pak Puspo pernah buat tutorialnya juga nih di YouTube. Nanti bisa cari channelnya Pak Puspo ya, bagaimana tutorialnya kalau sekiranya malam ini saya terlalu cepat atau lupa caranya. Jadi, ini diisi kapan pelatihan class point diadakan, misalnya malam ini ya. Lalu dari negara mana class point certified trainer Anda berasal, Pak Sofyan dan Pak Taufik dari mana? Bukan dari Mesir ya, tapi dari Indonesia. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu menghadiri pelatihan class point dari mana? Jadi link yang sama bisa digunakan 2 kali ya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan, untuk yang hadir malam ini di Zoom, untuk bisa mendapatkan sertifikat dari Pak Sofyan dan sertifikat dari Pak Taufik. Pastikan nama yang diisi sesuai dengan yang Bapak dan Ibu hadiri. Itu pertama misalnya Pak Taufik, nah setelah itu sudah selesai, isi lagi, masukin Pak Sofyan yang keduanya ya. Lalu setelahnya berikutnya ini dilengkapi data dirinya. Apabila website tidak ada, diisi strip saja ya, dilewati tapi tetap diisi dengan strip saja jika tidak ada websitenya. Lalu masukkan yang mana, kimia berarti masuknya ke sains ya. Nah, lalu setelah itu pastikan sudah bergabung di komunitas lokal class point Indonesia ya. Dan seberapa ingin Bapak dan Ibu merekomendasikan class point ke rekan guru atau rekan kerja. Lalu Bapak dan Ibu ada masukan apa nih fitur dan pilihan yang bisa ditambahkan ke class point untuk memperluas pengalaman Bapak dan Ibu. Ya, jadi semudah itu silahkan linknya ya sudah di-share Mbak Ayu ya di kolom chat, silahkan. Dan nanti setelahnya e-certificate akan langsung terkirim biasanya 3-5 hari kerja atau bisa lebih cepat ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, saya akan share screen Bapak dan Ibu. Seperti yang kita tahu malam ini, boleh keluar dari kelasnya Pak
Taufik dan Pak Sofyan dulu masuk ke kelas saya, ya. Karena saya mau meminta kita ada door prize 5 pemenang untuk mendapatkan kelas poin 3 bulan, nih ya. Jadi bisa kalau saat ini tadi saya lihat ada siapa tuh? Kelas poin yang gratisan cuma bisa 5 nih. Pengen yang pro nih, tapi belum gajian. Jadi boleh ikutan kuis malam ini, Bapak dan Ibu. Lalu bisa ikut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kelas poin pro 3 bulan. Ya, dan jangan khawatir, semua yang hadir hari ini juga akan mendapatkan kelas poin pro 1 bulan. Apabila sudah pro, bisa nanti diaktifkan apabila pronya sudah habis, ya. Baik. Baru 6 orang bergabung, Pak Kusnadi, Pak Babeh, Bu Nurul Huda, Pak Tri, Bu Endang, Bu Eli, Pak Muhammad Hijrat, ada Pak Oni, halo Pak Oni, ada Moni, silahkan Bapak dan Ibu. Dan kodenya bisa disimpan dan bisa diaktifkan pada saat nanti berakhir pro-nya, ya. Seperti itu. Baik. Oke. Sudah 21, ya. Saya mau nanya dulu sebelum kita masuk kuis. Mapel apa selanjutnya, Bapak dan Ibu, ya? Mata pelajaran apa baiknya selanjutnya sih? Apakah IPA? Oke. Matematika dong. Oke. Matematikanya A-nya banyak ya. Matematika, PJOK, fisika, TIK, IPS, bahasa Inggris dong. Atau boleh ini dong, materi anak SD misalnya ya, guru kelas boleh, silahkan. Bahasa Indonesia, English, biologi. Pak Tri, oke, Pak Tri raise hand nih sepertinya. Kita naikkan ke panelis ya, Pak Tri bisa bertanya secara langsung. Ya, baik. Akidah akhlak, MIPA, multiple, oke, bahasa asing, Jepang, Mandarin, Jerman, Arab, waduh, seru juga nih ya, Pak Andika Wahyu, mantap. IPA banyak nih, ternyata IPA banyak sekali. IPA-nya kelas berapa ya? IPA SD, IPA SMP, IPA SMA, silahkan. Matematika, ya oke, siap. Biologi, IPA SD, oke. Prakarya, wah sebenarnya juga ini ada prakarya. PAI, Pendidikan Agama Islam ya kalau tidak salah ya. IPA SMP, oke. Geografi, matematika banyak penggemarnya. Tahun lalu kita sudah mengadakan matematika, Bapak dan Ibu, tapi tahun ini kita nantikan ya beberapa materi selanjutnya dari Class Point Certified Trainer kita yang keren-keren. Akan ada request-requestnya Bapak dan Ibu nanti akan diwujudkan insya Allah. Baik, saya cukupkan di menit kedua ya. Dan saya dari 41 orang, wah semua menjawab ternyata. Ini nggak ada yang nggak jawab ya. Oh, Pak Fatahudi baru gabung, Pak Yunianto juga baru gabung, silahkan. Baik, oke, saya cukupkan di 2 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya close submission. Saya save for review. Ternyata yang paling banyak permintaannya adalah matematika dan IPA. Oke, baik. Terima kasih. Saya masukkan. Nah, ini saya pinjam slides-nya Pak Sofyan, ketahuan banget ya. Habis keren sih. Jangan lupa nih, jangan-jangan belum gabung di komunitas Class Point nih ya. Ini ada QR code, kita bisa langsung di-scan atau bisa bergabung di komunitas Class Point Indonesia Facebook group ya, atau di Instagram kita di classpoint.id. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain bersama. Kita bermain untuk bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan 3 bulan Class Point Pro. Nah, sebelum itu, ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu hanya hingga tanggal 14 Februari 2022 jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan harga spesial berlangganan Class Point Pro 1 tahun dari harga normal 1.560.000 hanya cukup membayar 300.000 saja, tapi ya, hanya sampai tanggal 14 Februari ya. Nah, kesempatan ini biasanya hanya kita buka mulai tahun ini hanya kita buka pada saat kita mengadakan webinar saja ya. Di luar tanggal yang ditentukan di webinar belum bisa berlangganan.
Baik, jadi hanya malam ini hingga 14 Februari. Oke. Selanjutnya, nah yang ditunggu-tunggu nih, yuk dapatkan 3 bulan Class Point Pro. Dengarkan kalimat berikut. Saya terinspirasi dari Pak Taufik tadi ini. Dengarkan kalimat berikut ya Bapak dan Ibu. Saya hanya mengulang kalimatnya 2 kali. Lalu Bapak dan Ibu bisa lingkari unsur periodik yang sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Ya, oke. Dengarkan kalimat berikut, lingkari unsur periodik yang sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Are you ready? Nah, saya ngomong kalimatnya dulu, habis itu saya tunjukkan 1 kali, setelah itu saya tunjukkan slide periodiknya, saya bacakan 1 kali lagi, cepet-cepetan deh, 5 yang tercepat akan mendapatkan 3 bulan Class Point Pro. Pemenang nanti bisa langsung mengisi data diri, mengirimkan di kolom chat ya. Oke, kalimatnya adalah, kalimat pertama, hanya 1 kok kalimatnya, satu tabel ya. Beli ke Alfa galon induksi, cakep. Nggak ada cakepnya. Tinggal 1 nih. Ya, oke. Baik-baik, ada jebakannya. Saya munculkan sekarang unsur periodiknya. Beli ke Alfa galon induksi. Tinggal 1 nih. Wah, oke. Sekarang dimulai. Ya. Silahkan mengirimkan jawabannya. Dilingkari ya. Yang mana yang sesuai. Apa tuh tadi itu? Kira-kira apa ya? Ada yang masih ingat mungkin kalimatnya? Sudah ada yang jawab belum ya? Udah ada 16, 17 yang jawab. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat yang benar jawabannya yang mana. Saya mulai dari yang tercepat berarti ya, Pak Putra. Waduh, sayang sekali kalau yang ini beli mangga nih Pak Putra, bukan beli ke Alfa nih ya. Baik, Pak Putra belum benar. Selanjutnya Pak Tri, oke betul. Beli ke Alfa galon induksi, tinggal 1 nih ya. Beli ke Alfa galon induksi. Nya, nah itu jebakannya. Tinggal 1-nya jebakannya nih. Nah oke, good. Pak Tri pemenang pertama, pemenang kedua kita lihat Pak Gusnadi. Oke. Pemenang ketiga Pak Andika Wahyu. Bagus sekali. Pemenang keempat, Bu Herlin belum ya. Baik, memang menjebak. Bu Nurul Huda belum. Pemenang keempat, Bu Moni, 1 lagi pemenangnya, yaitu Bu Nur Lailawati. Oke, dan ini, jadi dari kiri ke kanan itu yang tercepat menjawab ya, Bapak. Terima kasih, selamat untuk para pemenang, yaitu 5 pemenang ya, Pak Tri, Pak Andika, Bu Nur Lailawati, Pak Gusnadi, dan Ibu Moni. Silahkan mengirimkan nama, alamat email, dan nomor WhatsApp saja. Nanti akan kami kirimkan kode pro untuk 3 bulan bisa diaktifkan. Ya, terima kasih. Baik, jadi beli galon, apa tuh tadi? Beli ke Alfa galon induksi. Aduh, ngarang. Nah, jangan bersedih Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan Class Point Pro 3 bulan. Ini adalah Class Point Pro 1 bulan yang bisa diaktifkan semua orang yang hadir malam ini. Silakan RB43X1LG8U. Nah, karena kita lagi belajar kimia, berarti ini harus dihafalkan. Kadangnya, Ayu akan share di kolom chat untuk kodenya dan bisa diaktifkan. Nah, saya akan kembali ke bapak-bapak kece dan tampan malam ini. Iya, siap. Taufik, boleh dong nasihat terakhir, bukan nasihat terakhir deh ya, malam ini, nasihat untuk para guru-guru hebat luar biasa Indonesia yang kegalauannya sama, yaitu meningkatkan motivasi anak dalam belajar, dan juga nasihat sesama guru kimia. Apa Pak kira-kira nasihatnya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya pakai pantun aja deh. Aduh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mana Mbak, kedengaran suara saya? Ikan pipi, ikan hiu. Ikan patin, ikan selangat. Supaya kenyang nih Mbak, ikan semua ini saya buat pantunnya. Halo Pak, ikan apa aja tadi Pak? Ikan apa aja?
Ikan pipi, ikan hiu. Cakep. Ikan patin, ikan selangat. Cakep. Ikan patin, ikan selangat. Terima kasih Mbak Tia dan Mbak Ayu. Pakai kelas poin deh, siswa jadi bersemangat. Cakep. Asik. Mantap. Terima kasih Pak Taufik. Pak Sofyan, nasihatnya Pak Sofyan. Baik. Mungkin closing statement ya. Kalau Ya, saya masih perlu dinasihati. Jadi karena pertama kalau Pak Taufik bisa pakai biasa, saya sebenarnya tadi juga mau nanya, ini pantunnya mana? Ternyata sudah ada pantun. Nah, kalau saya karena nggak bisa bikin pantun, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan di closing statement ini adalah bahwa yang penting kita selalu bersemangat untuk mencari cara untuk kemudian bisa membuat anak senang untuk belajar bersama kita. Jadi semangat terus gitu. Nah di sini sudah ada kelas poin. Bawalah keceriaan malam ini ke kelas kimia Bapak Ibu. Begitu Bu Tia. Tadi ada pantun di depan Pak, makanya dibilang pemateri kece dan tampan. Tadi saya buat pantunnya itu. Iya, pemateri kece dan tampan. Baik, terima kasih sekali closing statement-nya mantap banget. Nah, kita ada Pak Puspo, ada Pak Suhardi, Bu Jumiati, Ibu Umi malam ini, dan ada Pak Abdul Rahman kalau nggak salah tadi ya. Saya tadi kayaknya lihat Pak Abdul Rahman. Oh iya benar. Ya, tadi ada. Ada, betul. Saya naikkan ke panelis. Dan Bapak dan Ibu hebat, luar biasa malam ini. Padahal banyak yang bukan guru kimia, tapi semangatnya malam ini. Satu lagi, ya. Karena Bu Tia, satu lagi nih. Silakan, boleh. 7 lagi boleh Pak Sofyan. Bu Tia sudah sampaikan itu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kelas poin sering melakukan hal-hal webinar seperti ini, kadang dengan tema pelajaran tertentu. Tetapi sebenarnya bisa diikuti oleh siapa saja. Karena siapa tahu dengan kita ngikut dari melihat gitu, menyimak pemaparan dari seorang narasumber, bisa saja mendapat ide untuk kemudian diterapkan di mapel kita gitu. Jadi jangan karena nanti matematik tadi matematik sama IPA yang paling kimia. Apa ikut aja pokoknya kalau kelas poin ada acara ikut semuanya dan itu bisa. Begitu ya Pak. Mantap. Bahasa Inggris hadir. Yes, siap. Keren banget. Terima kasih sekali ya Pak Sofyan. Jadi jangan lewatkan ya. Jangan sampai terlewat. Sini boleh dilewatkan, tapi seminar kelas poin jangan. Keren, baik, terima kasih. Nah ya, sayang sekali malam ini maafkan Bapak dan Ibu jadi nggak bisa ikutan foto bareng, tapi jika berkenan Bapak dan Ibu kelas poin certified trainer, kita boleh foto bareng ya. Mbak Ayu boleh ikutan foto bareng. Iya, nggak apa-apa Bumi, udah ada foto cakepnya, nah nanti sekalian. Seperti biasa kalau kata negara lain tuh, kita suka gini, Indonesia, nah itu tuh gara-gara Pak Puspo tuh ya, Indonesia mah punya ininya sendiri, ikonnya itu C ya, jadinya sekarang saya kalau lagi ada kalau lagi ada webinar suka ngajak untuk si huruf C ini. Boleh Bapak Ibu kelas poin certified trainer, kita ngecek dulu ya. Oke, ngecek dulu. Satu, Pak Puspo, di saya kebalik ya Pak Puspo, sebelah kiri ya kalau nggak salah ya, benar. Pak Suhardi benar. Pak Sofyan benar. Pak Sofyan kebalik. Kanan kiri. Bu Jumiati benar. Nah, Pak Suhardi sudah benar. Pak Abdul Rahman kebalik. Pak Taufik ditunggu. Wah, kayaknya lagi nge-freeze nih ya. Pak Sofyan kebalik, Pak. Siap. Oke, nah sip. 1. Mbak Ayu kebalik, Mbak Ayu. Di aku. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Cakep. Makasih Bapak dan Ibu Guru, terima kasih sekali atensinya malam ini. Ditunggu partisipasi selanjutnya di bulan Februari nanti. Kita akan ada, mana tadi yang minta bahasa Inggris suaranya ya.